Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azin Syarifah Yuliana Al-Habsyi. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan presentasi saya yang terdiri dari jinayat, kisos, hudud, dan diyat. Yang pertama, jinayat merupakan salah satu kata dari bahasa Arab yang diambil kosakatanya dari jana, yajenu, dan jinayatan. Yang memiliki arti secara bahasa adalah perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan dari segi pengertian, secara istilah adalah suatu perbuatan yang dilarang syara atau syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Perbedaan antara jinayat dari hukum Islam dan hukum positif yaitu 1. Jinayat dari segi hukum Islam mengarah pada pembentukan akhlak dan budi pekerti seseorang, sehingga setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak akan selalu dicela dan diancam dengan hukum Islam. Sedangkan hukum positif atau undang-undang hanya berorientasi kepada apa yang menyebabkan kerugian secara langsung bagi perseorangan atau ketentraman masyarakat dan tidak mengarah kepada budi pekerti. Sehingga daripada itu, jika tidak menimbulkan kerugian secara langsung bagi pihak lain, walaupun bertentangan dengan akhlak, tidak dianggap tindak pidana. Yang kedua, jinayat dari segi hukum positif merupakan produk nalar manusia, sedangkan hukum jinayat Islam, khususnya hudud dan jarimah, bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Selain itu, ada ketentuan hukum yang diserahkan kepada pemerintah atau ulil amri, yaitu jarimah takjir, yang dalam pelaksanaan tetap mengacu kepada nas Al-Quran dan hadis. Jinayat secara garis besar dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama, jinayat terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, jinayat terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuh atau melukai salah satu badannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, hudud. Hudud bentuk jamak dari had atau harf, batas, adalah sebuah istilah Islam yang mengacu pada hukuman yang berdasarkan hukum Islam syariah yang diamanatkan dan ditetapkan oleh Allah. Hukuman ini jarang diterapkan dalam pra-modern Islam dan penggunaannya di beberapa negara modern telah menjadi sumber kontroversi. Hukum Islam membagi kejahatan dalam kejahatan melawan Allah dan terhadap manusia. Pelaku yang dipandang melanggar Allah, hudud atau batas, dan mereka yang terkait dengan hukuman yang ditentukan dalam Al-Quran dan dalam beberapa kasus dapat disimpulkan dari hadis. Pelanggaran yang menimbulkan hudud adalah hukuman zina, tuduhan zina, tidak berdasar minum alkohol, merampok, dan bentuk pencurian lainnya. Hukuman hudud berkisar dari publik memukul ke publik, merajam sampai mati, amputasi tangan, dan penyaliban. Kejahatan hudud tidak dapat dimaafkan oleh korban atau oleh negara, dan hukuman yang harus dilakukan di depan umum. Namun, standar pembuktian yang selama ini hukuman yang sering terlalu tinggi, dan mereka jarang dilaksanakan dalam praktik. Misalnya, menemukan persyaratan hudud untuk zina dan pencurian itu hampir mustahil tanpa pengakuan, yang bisa dibatalkan oleh retraksi. Berdasarkan hadis, ahli hukum menetapkan bahwa hudud hukuman harus dihindar oleh sedikit pun keraguan atau ambiguitas. Yang ketiga, kisos. Kata kisos berasal dari kososa, yukosa, dan kisos, artinya mengambil balas. Secara istilah, kisos adalah hukuman balas yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun pengerusakan anggota badan seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Kisos ialah mengambil pembalasan yang sama. Kisos itu tidak dilakukan bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh, yaitu dengan membayar diat atau ganti rugi yang wajar.
Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nanggungkan. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukuman-hukuman ini. Membunuh yang bukan si pembunuh atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, maka terhadapnya di dunia diambil kisos dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Adapun hukum-hukum kisos, yang pertama, menjadikan sikap berhati-hati pada setiap orang untuk tidak berbuat penganiayaan fisik kepada yang lain. Yang kedua, menjadikan kehidupan manusia aman karena diayomi oleh hukum yang tegas, adil, dan bijaksana. Yang ketiga, menunjukkan hukum Islam benar-benar membawa rahmat dan kedamaian hidup bagi kehidupan umat manusia di seluruh alam semesta. 4. Diat. Diat secara bahasa adalah merupakan bentuk masdar dari kata kerja wada. Lengkapnya adalah wada yadil diatan. Jika walinya memberikan harta yang merupakan pengganti nyawa atau lainnya, sedangkan menurut terminologi atau istilah diat memiliki arti harta yang wajib diberikan kepada orang yang menjadi korban pidana kejahatan atau kepada walinya, baik dalam pidana pembunuhan atau lainnya. Diat juga berarti al-aqal, yang berarti ikatan, karena dua alasan. Alasan yang pertama, diat bisa mencegah atau menghalangi darah supaya mengalir. Kedua, jika diat dikenakan, maka ia mengambil unta. Lalu unta tersebut dikumpulkan dan diikat, kemudian digiring untuk diserahkan kepada wali korban. Diat wajib bagi setiap orang yang menyebabkan melayangnya nyawa seseorang, baik yang meninggal tersebut seorang muslim, jimmi, musta'man, maupun seorang mu'ahad. Apabila kejahatan dilakukan dengan disengaja, maka pada waktu itu juga wajib untuk dibayarkan diat dari harta pelaku. Akan tetapi jika dia yang menyerupai sengaja ataupun karena kesalahan, maka kewajiban diat dibebankan kepada keluarga pelaku dan diberikan tenggang waktu sampai 3 tahun. Diat dapat diterapkan kepada seseorang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pembunuhan yang disengaja lalu pembunuhannya dimaafkan oleh keluarga korban, maka tidak ada kisos bagi pembunuh, tetapi pembunuh wajib membayar denda kepada keluarga korban. Yang kedua, pembunuhan yang tidak disengaja. Yang ketiga, pembunuhan yang mirip disengaja. 4. Pembunuhan melarikan diri sebelum dijatuhi hukuman kisos, maka anggota keluarga pembunuh tersebut wajib membayar diat kepada keluarga korban. Dan 5. Memotong atau membuat cacat anggota badan orang lain lalu dimaafkan. Itulah tadi presentasi saya. Maaf jika terdapat kesalahan dalam kata, baik tulisan maupun lisan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.